problem kita orang tua itu semakin banyak, semakin kompleks. Sebenarnya kita sharing aja. Kenapa saya bilang sharing? Karena pasti yang namanya orang tua itu punya pengalaman yang banyak terhadap bagaimana mengatasi anak. Tidak hanya kalau anak masih kecil, mungkin persoalannya masih lucu-lucunya, persoalan paling nggak mau makan, nggak mau susah di mandi, mesti dibujuk dan lain sebagainya, makan nggak mau, pilih-pilih dan lain-lain. Tapi semakin besar problem kita orang tua itu semakin banyak, semakin kompleks gitu. Saya juga punya anak yang remaja, punya anak yang masih SD. Nah, jadi persoalannya akan banyak. Nah, cuma seringkali ketika kita menjadi orang tua yang selalu ketika acara parenting selalu yang jadi persoalan adalah gimana ngadepin anak. Padahal persoalan menghadapi anak that's not about anak, tapi juga persoalan kita. Karenanya sesi ini terbagi menjadi 2 sesi. Kita selesaiin persoalan kita dulu, baru kita selesaiin persoalan anak. Kalau saya bilang bahagia itu nggak cuma anak. Oh iya, anak itu butuh bahagia untuk tumbuh dan berkembang. Hello, emang orang tua enggak? Padahal yang sering dongkol siapa? Orang tua. Yang paling kesel dalam mendidik anak, dalam mengasuh itu siapa? Orang tua. Yang paling harus banyak sabar siapa? Orang tua. Kita yang banyak sabar, kita yang sering dongkol, kita yang sering menahan supaya nggak marah, kita. Persoalan anak itu refleksi dari kita. Maka Khalil Gibran pernah berkata bahwa anak itu seperti anak panah. Gitu ya. Anak panah itu busurnya siapa? Orang tua lah yang menjadi busurnya, yang menjadi penentu tuh anak akan bertuju kemana, itu dari busurnya. Ketika busur ini meleset, melepaskannya atau tarikannya kurang, maka anak panah ini tidak lempeng sampai ke tujuannya. Jadi suksesnya pendidikan pola asuh di rumah that's not about child. Gak cuma melulu tentang anak, tapi juga busurnya harus dibenerin nih, dikencengin taliknya, skrup-skrupnya juga harus dikencengin. Kenapa? Karena beban terbesar adalah di kita, di busurnya. Kita semua untuk melihat bagaimana kita beroperasi, bagaimana manusia itu beroperasi. Kenapa kok tumbuh marah? Kenapa kok tumbuh jengkel? Dari mana datangnya jengkel? Dari mana datangnya marah? Maka kita melihat, kenapa kok kita mandang anak kita itu A? Kenapa mandang anak kita itu B? Dari mana datangnya? Karenanya kita melihat bagaimana kita beroperasi, bagaimana kepala kita ini beroperasi sehingga kok dapetin persepsi-persepsi itu. Nah, ini peta kerja kita. Otak kita itu dipenuhi dengan persepsi, disebut dengan peta persepsi. Kamu kayaknya kok bandel amat. Bandel itu adalah persepsi. Dari mana kita dapat persepsi bahwa itu bandel? Dari peta yang ada di kepala kita. Dari mana dapatnya? Bisa jadi kepala persepsi kita, ini peta persepsi, kita dapat dari mana? Dari fakok, dari visual, dari
aktivitas kita, dari kognitif kita. Kita persepsi kita ini dibangun dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Inilah yang kemudian membentuk persepsi kita. Maka peta persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Bapak, ih, si Aldi mah bandel banget gitu. Emang bandelnya kenapa? Iya, ya ampun, pulang sekolah baju di main lempar aja, tas main lempar, sepatu main lempar aja. Ya ampun, enggak rapi, bandel banget. Kata bapak satu lagi, dibilang, ya gitu mah belum bandel. Kan gitu. Ada yang bilang begitu, belum bandel. Kita udah gregetan setengah mati. Kenapa kok punya persepsi yang berbeda terhadap cuman kata bandel? Karena peta persepsi kita yang berbeda. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ini kemudian membentuk peta persepsi ini. Nah, ayah bunda sekalian, inilah bentukan kita, dan ini menjadi state kita, menjadi diri kita. Dengan inilah kita kemudian merespon berupa ucapan dan tindakan. Gak benar nih orang. Dari mana kita tahu bahwa tuh anak kagak benar? Karena peta persepsi kita. Gak bisa didengerin, anak gak bisa dinasehatin. Dari mana kita dapatin persepsi bahwa anak gak bisa dinasehatin? Peta persepsi kita kemudian bekerja. Nah, anak tidak bisa dinasehati. Kenapa? Lihat aja, orang tua ngomong yang dilihat HP, orang tua ngomong yang dilihat TV, gak pernah didengerin. Akhirnya yang ada adalah kita gemes banget, kita kesel banget. Kesel, gemes, sebel, marah, itu adalah respon. Ucapan, tindakan. Tindakannya perasaan tadi adalah respon kita terhadap peristiwa. Nanti tindakannya apa? Wah, bisa macam-macam. Nah, ayah bunda sekalian, ketika kemudian kita ingin punya respon positif, kan gitu. Kita kan pengen punya respon positif terhadap banyak hal di luar kita. Maka apa yang perlu dibetulkan? Yang perlu disetting apanya? Tepat. Peta persepsi kita yang perlu di setel ulang. Kenapa? Karena ini menjadi landasan kita, menjadi guidance kita dalam merespon. Tapi ada satu istilah, the map is not the territory. Map, peta itu bukanlah teritori yang sesungguhnya, hanya peta. Apakah peta kalau di peta 1 cm begitu dijalanin benar-benar 1 cm? Enggak. Yang namanya peta, dia hanya peta persepsi. But that's not the true territory. Dia bukan kenyataan yang sesungguhnya. Anak gak bisa didengerin. Persepsi kita apa? Oh, lihat dia karena main HP, karena gak nurutin apa yang kata kita, gak disuruh. Itulah menjadi persepsi kita. Apakah itu yang sesungguhnya? Bisa jadi bukan. Karenanya, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang untuk membetulkan peta persepsi kita? Bertanya, nah, benar nggak kata ayah tadi? Emang ayah tadi ngomong apa? Masya Allah, udah kemuruh masih nanya ngomong apa? Emang tadi ayah ngomong apa? Bunda tadi ngomong emang? Tadi Pak, Bunda udah setengah jam kali Bunda ngomong dari tadi. Kamu nggak denger? Enggak. Aku dengerin radio, nggak taunya ada
ada sumpelan di kupingnya. So, maka yang diperlukan buat kita adalah merubah peta persepsi kita. Caranya gimana? Yuk nanya, yuk bertanya. Karena terkadang peta persepsi kita bukan yang sesungguhnya. Kalau anak kecil nangis, nanti kita ini tentang emosi, bagaimana emosi itu bisa tumbuh. Kita nanti belajar tentang emosi. Nah, ini adalah hasil. Maka buat kita orang tua, yang pertama harus kita betulkan adalah peta persepsi kita. Betulkah anak kita anak yang susah untuk diajak bicara? Betulkah anak kita anak yang keras kepala? Jangan-jangan itu persepsi kita. Betulkah anak kita anak yang keras hatinya, gak mau didengerin, gak mau dibetulin? Jangan-jangan itu persepsi dari kita, not the true territory, bukan yang sebetulnya. Padahal kita emosinya udah sampai kepala nih, udah darah tinggi. Ya Allah, nak, mama bisa mati deh kalau gini, gitu ya, kan gitu ya. Kalau saking persepsi, saking emosinya, orang tua pada, Insya Allah, nak, kata gitu, bisa mati berdiri. Waduh, udah mati berdiri lagi kan? Gitu. Kenapa? Karena saking keselnya lihat anak. Oh, kalau masih anak-anak masih lucu-lucunya. Soalnya tuh sering kali saya iniin dengan anak remaja, bertemu dengan anak remaja, anak-anak yang sudah dicap A, B, C, D dengan anak. Padahal persoalannya ada yang gak nyambung. Ada yang gak nyambung. Oke. Maka yang betul dibetulkan adalah peta persepsi. Caranya gimana? Yuk tanya, yuk ngobrol. Nanti kita melihat bagaimana memahami petanya anak.